Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hendra Aldi Suwito, NPM 19711027 dari program studi Produksi Tanaman Pangan semester 5 kelas A, jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang analisis pelaksanaan K3 pada home industri tahu yang ada di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang profil industri. Jenis usaha home industri pembuatan tahu. Jenis produk yang dihasilkan adalah tahu pong, tahu putih, tahu goreng, atau yang disebut tahu coklat. Tahun berdiri 2001, pemilik bernama Bapak Suparno, lokasi usaha Dusun 8, Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Jumlah produksi 20-30 kg kedelai per hari atau tahu yang dihasilkan sekitar 2.366 biji per hari. Produksi dilakukan 5 kali dalam 1 minggu. Pekerja 2 orang, fasilitas yang pertama air bersih, sumur, yang kedua toilet, yang ketiga tempat pembuangan air dan limbah, yang keempat sarana pencucian bahan dan peralatan, yang kelima sarana cuci tangan. Berikutnya potensi bahaya yang ada dalam saya survei menganalisis K3 yang sudah saya lakukan. Yang pertama, potensi bahaya fisik, ada iluminasi yang kurang, sumber bahayanya lampu, dampaknya kelelahan mata, memperpanjang waktu kerja, keluhan pegal dan sakit mata. Yang kedua ada atap langit atau plafon, resiko terjadinya kebocoran mengakibatkan tembok jadi mudah rusak, air yang jatuh ke bawah lantai akibat kebocoran akan mengakibatkan lantai menjadi licin dan akan dipastikan terjadinya kecelakaan kerja seperti terpeleset. Potensi bahaya cedera. Sumber bahaya adalah lantai basah dan selokan terbuka di dalam ruangan. Dampaknya terjadi resiko kecelakaan kerja, terjatuh dan terpeleset, terjadi cedera ringan hingga berat. Potensi bahaya selanjutnya suara bising. Sumber bahayanya mesin. Dampaknya gangguan fungsi pendengaran, gangguan komunikasi, sulit konsentrasi. Potensi bahaya selanjutnya suhu ruangan yang panas. Sumber bahaya penggorengan tahu di dalam ruangan. Dampaknya dehidrasi, tubuh letih, lesu, lemas, pas stres atau pingsan lemah. Potensi bahaya selanjutnya bau-bauan. Sumber bahayanya ampas tahu dan limbah tahu. Dampaknya mengganggu kenyamanan pekerja. Yang nomor 2, potensi bahayanya kimia. Potensi bahaya aktivitas produksi. Sumber bahayanya asap pembakaran kayu, debu dari kayu dan asam cuka. Dampaknya infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga, fisiologi. Sumber bahayanya mengangkat beban berat. Dampaknya kelelahan otot, trauma, kumulatif gangguan, perubahan struktur tulang. Yang keempat, psikologi. Potensi bahayanya beban kerja, sumber bahayanya target produksi, dampaknya gangguan jiwa atau emosional. Selanjutnya adalah tindakan preventif yang dilakukan. Yang pertama, motivasi. Melakukan perbaikan terus-menerus adalah perilaku yang perlu dimiliki oleh pekerja, didukung oleh pemilik usaha. Penerapan produksi bersih, PB, tidak dirasakan sebagai beban, namun sebagai suatu kebutuhan. Yang kedua, komitmen. Adanya komitmen yang sungguh-sungguh pemilik usaha dalam mensukseskan suatu perubahan yang disepakati. Sense of belonging atau rasa memiliki. Pekerja terhadap tempat usaha atau perusahaan membantu menumbuhkan komitmen dalam melakukan perbaikan. Yang ketiga, teamwork. Pemilik usaha dan pekerja.
Kebersamaan antara pemilik usaha dan pekerja sangat diperlukan dalam menerapkan suatu perubahan. Rasa kebersamaan dan komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak akan memudahkan dalam penyampaian masukan dan kritik terhadap perubahan, sehingga bisa diambil tindakan yang lebih tepat atau win-win solution. Tentunya, hasil dari penerapan produksi bersih PB tidak hanya dinikmati oleh pemilik usaha, namun juga pekerja dan masyarakat, baik dari segi finansial, lingkungan, dan organisasional. Yang terakhir, kebiasaan atau habit. Perubahan-perubahan yang telah disepakati sebelumnya perlu dijadikan suatu kebiasaan bagi pekerja. Pemilik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan produksi bersih (PB) secara berkala untuk menjamin pekerja dan perubahan itu sebagai suatu kebiasaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kendala dan tantangan dalam penerapan K3. Walaupun K3 sudah dianggap penting dalam aspek kegiatan operasi, namun di dalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan dan kendala-kendala. Beberapa kendala yang sering dijumpai yaitu kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya K3, kurangnya dukungan dan keterlibatan pekerja, kemampuan dan pengetahuan pekerja yang terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.